Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi. Kalau orang itu disebut buta, berarti dia tidak apa? Tidak bisa melihat. Lalu pertanyaan Yesus, kalau orang buta itu tidak bisa melihat, kira-kira dia bisa menuntun orang atau tidak? Hah? Bisa. Kalau saya itu buta, kira-kira saya bisa menuntun kalian itu keluar dari sini atau tidak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dia tidak bisa melihat. Untuk bisa menuntun jalan yang benar, pasti dia harus bisa melihat. Karena kalau dia buta, lalu dia menuntun orang lain, dia tidak bisa melihat tiang ini, maka pasti dia akan menabrak tiang ini. Maka dikatakan oleh Yesus, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Dikatakan oleh Yesus, bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Mengapa bisa jatuh ke dalam lubang? Sekali lagi, karena dia tidak bisa melihat. Maka salah satu syarat untuk bisa menuntun, pertama-tama dia harus melihat. Itu gambarannya. Dan akhirnya selanjutnya dikatakan di dalam ayat setelahnya, sebuah perumpamaan juga yang mirip dengan itu. Kita itu hanya bisa membantu orang melepaskan selumbar di mata itu kalau kita sudah membuka balok di depan mata kita. Supaya apa? Supaya kita juga bisa melihat. Kalau ada balok 10-10 di depan mata kita seperti ini, kita bisa melihat atau tidak? Tidak bisa. Maka balok itulah yang harus dilepaskan dulu. Nah, kedua gambaran ini hanya mau mengatakan begini. Kita itu hanya akan bisa menuntun orang ke tempat yang lebih baik kalau kita ini juga sudah baik. Artinya kalau kita itu belum baik, minimal pertama yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki diri kita sendiri. Baru setelah kita itu memperbaiki diri sendiri, kita bisa mengajak orang lain untuk bisa menjadi baik. Gampangannya itu dalam bacaan pertama tadi. Dalam bacaan pertama tadi yang diceritakan Rasul siapa namanya? Yang bercerita tadi? Yang dia cerita bahwa
Dulunya dia adalah seorang penjahat, penganiaya kelas kakap. Dia siapa? Hah? Yo, itu surat Timotius, tetapi yang diceritakan siapa? Paulus. Paulus itu kan awalnya dia adalah seorang pengejar murid Kristus. Kalau dia melihat ada murid Kristus, dia tangkap. Lalu Stefanus itu juga dibunuh, lalu dipenjara dan seterusnya. Itu Paulus. Awalnya dia membenci orang-orang Kristen. Tetapi ketika dia sudah bertobat dalam perjumpaan dengan Yesus dan dia sudah menjadi satu dengan Yesus, apa yang terjadi? Dia akhirnya bisa membuat banyak orang, menghantar banyak orang, menuntun banyak orang kepada Kristus. Dan salah satunya adalah Timotius itu. Itu yang dialami oleh Paulus. Demikian juga dengan hidup kita. Untuk menuntun orang, untuk menghantar orang kepada Kristus. Minimal pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memperbaiki diri kita. Untuk membuat orang menjadi lebih baik, yang perlu kita lakukan adalah perbaiki dirimu sendiri dulu. Supaya akhirnya ketika orang melihat dirimu sudah benar, sudah baik, akhirnya kita bisa menuntun orang untuk menjadi yang lebih baik. Contoh gampangnya, kalian di asrama ini ada yang sudah kelas 2, ada yang sudah kelas 3. Kalau kalian sebagai kakak kelas itu tidak hidup baik, tidak hidup benar di asrama, maka juga hidup kalian di asrama tidak akan membawa dampak apapun untuk adik-adikmu, untuk anak kelas 1. Contoh misalnya, ketua asramanya, misalnya Franz. Iya, putra ketua asrama siapa? Franz toh. Kalau Franz sebagai ketua asrama, dia itu pemalas, malas bangun pagi, maka dia juga tidak akan bisa menyuruh adik-adiknya bisa bangun pagi. Kalau dia di asrama itu sering merokok, maka dia juga tidak akan bisa memarahi adik-adiknya yang merokok. Karena apa? Karena ketika dia mengatakan begitu, adiknya mengatakan, "Allah, kamu juga malas bangun pagi, kamu juga sering merokok di asrama." Seperti itu. Maka yang paling utama yang harus kita lakukan masing-masing adalah mari kita bangun diri kita, perbaiki diri kita masing-masing menjadi lebih baik, supaya dengan diri kita yang sudah baik, sudah benar, akhirnya kita bisa membawa orang lain, membawa dampak yang baik kepada orang lain, dan terlebih kita bisa membawa orang lain sampai kepada Yesus sendiri, sampai kepada Tuhan sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.